Begini. Itu ada riwayat dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Ada lagi yang mengartikan sholli li rabbika wanhar. An-nahr itu artinya menghadap. Salatlah dengan menghadap ke kiblat. Ini yang mengartikan salat nih sholli, ya. Ada lagi yang mengartikan inhar, salatlah dengan mengangkat tanganmu. Yakni kalau sudah salat berdoa, angkat tangan. Nah, kita berkata begini, saya sekali lagi tidak setuju dengan pendapat-pendapat ini. Karena kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat dengan meletakkan tangan di dada, pasti selalu Nabi akan begitu. Ya, tapi kenyataannya tidak. Kalau kita ke Mekah, kita lihat itu ada orang yang sholat begini. Itu Nabi juga begitu. Ada yang taruh di atas perutnya begini, ada yang begini. Jadi tidak mungkin makna fasholli li rabbika wanhar dalam arti salatlah dan letakkan tanganmu di sini. Ada yang dinamai oleh ulama-ulama tanawwu'ul ibadah, keragaman cara Nabi beribadah. Kalau diartikan di sini salat letakkan dadamu di sini, itu tidak ada keragaman. Sedangkan kenyataan menunjukkan ada keragaman beribadah. Anda mau ibadah sholat, luruskan tangan, taruh di sini, itu semua dipraktekkan oleh Nabi. Kita tidak bisa pertengkarkan itu. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan, saya lebih cenderung memahami fasholli li rabbika wanhar dalam arti berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dan sembelihlah. Nah, mengapa? Dalam kaitannya kamu diberi anugerah yang banyak, antara lain diberi keturunan yang banyak. Inna syani'aka huwal abtar. Syani' itu terambil dari kata syana'an, benci. Inna syani'aka, yang membencimu, itulah yang al-abtar. Kita sudah katakan tadi, abtar itu orang yang terputus, yang tidak, sehingga tidak sempurna. Itu sebabnya Nabi bersabda, kullu amalin zibal la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus, tidak sempurna. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Yang benci kamu itulah yang terputus. Nah, apa artinya sekarang? Yang membencimu, wahai Nabi Muhammad, apakah maksudnya membenci ajarannya atau membenci ajarannya dan sosoknya, kepribadiannya? Ada ulama berkata yang dimaksud membenci ajarannya. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan itu. Walaupun Anda senang pada ajarannya, tapi membenci pribadinya, Anda juga dinilai abtar oleh Tuhan. Kenapa? Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi yang tidak tertuju kepada dalam kedudukan beliau sebagai Nabi. Kita ambil contoh. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu pribadi atau sebagai Nabi? Yatim. Di dalam Al-Quran ada dikatakan Nabi pernah duduk-duduk ngundang orang, ini tamunya duduk berlama-lama, tidak mau pulang. Mengganggu Nabi atau tidak ini? Mengganggu Nabi. Turun itu ayat. Kalau sudah makan, pulang. Nabi malu mau menyebut itu. Wallahu la yastahi minal haq. Tuhan tidak malu. Jadi ada orang, walaupun mengagungkan ajaran Nabi, tetapi melecehkan Nabi, itu juga diancam dengan al-abtar. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang begitu hormat pada Nabi, tidak mau menyinggung perasaan Nabi. Itu juga sebabnya kita tidak setuju kalau ada orang yang berbicara Abu Thalib masuk neraka, tidak masuk neraka. Karena itu menyinggung perasaan Nabi. Terlepas apakah dia di neraka atau tidak. Karena itu
dia hormat. Abu Thalib punya jasa kepada Nabi. Nah, ini di sini inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu itulah yang al-abtar. Apa artinya al-abtar? Boleh jadi putus keturunannya. Putus keturunan itu bisa berarti dia tidak dapat keturunan, bisa juga namanya sudah hilang. Boleh jadi ada anak cucunya tidak dikenal lagi.